kembali lagi di IMPA pada hari ini bersama kakak, Kak Anggi. Sebelum kita memulai IMPA, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, kita siapkan Alkitab kita siapkan diri kita. Yang bersuka cita, mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Sambil ikutin gerakan Kak Anggi ya. Kita telah memasuki minggu Advent kedua, di mana kita akan menantikan lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Selamat Datang, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, mohon berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, serta Tuhan mohon berkati dan pimpin para kakak layan kami. Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Anak yang Dijanji. Menyembahnya.
membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 3. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 3 dengan judul perikop Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan serta bermazmur bagi nama-Mu. Kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan Alkitab firman Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati agar kami tidak hanya membaca dan mendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan 11. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember.
Tapi adik-adik tahu tidak, sebenarnya untuk kita orang Kristen, kita sudah ada di Minggu Advent kedua. Apa itu Minggu Advent? Minggu Advent adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Yesus yang kita sebut dengan peristiwa Natal. Di mana di dalam ibadah gereja dewasa atau gereja umum, kita bisa melihat bahwa dipasang atau dinyalakan 2 lilin sebagai tanda bahwa kita masuk di minggu kedua. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca perikop pembacaan kita di hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya Kak Odi mau bertanya, kita pasti semua pernah merasakan namanya yang artinya atau kita pernah mengalami sebuah perasaan sedih, ya. Entah sedih itu disebabkan oleh orang lain, misalnya kita dikecewakan oleh teman atau kita dimarahi oleh orang tua, ataupun perasaan sedih itu karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, misalnya ada teman kita atau saudara kita yang sakit sehingga membuat hati kita sedih dan menangis, bahkan ketika mereka harus dipanggil Tuhan, dimuliakan Tuhan atau meninggal. Nah adik-adik, biasanya kalau kita sedih, kita mengungkapkan perasaan itu kepada siapa? Biasanya kita mengungkapkan perasaan sedih kita kepada orang tua. Mungkin kita cerita kepada mama, kita cerita kepada papa, apa yang kita alami sehingga membuat hati kita sedih. Kemudian kita ungkapkan semua itu, atau bahkan mungkin ada yang membawanya di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan dalam air mata, dengan air mata kita berdoa sehingga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dan menghapus air mata kita. Pernahkah adik-adik melakukan hal itu? Pasti pernah ya. Nah adik-adik, perasaan sedih itu pun dialami oleh bangsa Yehuda di dalam pembacaan kita hari ini. Kenapa mereka sedih? Karena mereka harus mengalami pembuangan atau mengalami hidup yang sangat susah, dibawa oleh bangsa Babilonia, dibuang ke tanah yang namanya Babel. Tapi ini semua karena seizin Tuhan. Bangsa Yehuda melakukan dosa, melakukan banyak pelanggaran, sehingga pada akhirnya mereka harus ditawan oleh bangsa lain, yaitu Babilonia, dan mereka harus melakukan kerja paksa, dan mereka berada di tanah pembuangan yang namanya Babel. Namun Tuhan melihat penderitaan mereka, dan lewat seorang nabi yang namanya sama dengan kitab ini, yaitu Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan sebuah pesan bahwa mereka atau bangsa Yehuda tidak akan sendirian dan tidak akan mengalami peristiwa sedih ini yang berlama-lama, karena Tuhan sudah menghukum mereka dan Tuhan akan melepaskan mereka dari penderitaan. Di ayat 1 yang kita baca tadi dikatakan, Tuhan mengatakan kepada Nabi Yesaya, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Ya, jadi Tuhan Allah menyampaikan kepada Nabi Yesaya untuk menghibur umatnya, menyampaikan sebuah pesan bahwa penderitaan ini atas seizin Tuhan, dan mereka melewati penderitaan ini karena mereka melakukan banyak pelanggaran dan dosa. Tapi Tuhan akan melepaskan mereka bila mereka kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, Nabi Yesaya menyampaikan pesan ini kepada umat Yehuda pada saat itu, dan memberikan sukacita, memberikan semangat kembali agar mereka mau hidup kembali kepada jalan Tuhan dan meninggalkan semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nah, saat ini pun refleksi atau bagian yang harus kita lakukan dalam perenungan firman Tuhan hari ini adalah kita mau bersyukur kalau Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun kadang-kadang kita harus mengalami penderitaan, kita harus mengalami kesedihan, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam melewati masa pandemi ini, sudah hampir 2 tahun, kita pasti merasakan sedih. Baik itu sedih karena ada keluarga kita yang sakit, baik itu perasaan sedih karena orang tua kita kehilangan pekerjaan mungkin,
atau kita sangat sedih dan menangis karena kita harus terpisah atau Tuhan memanggil anggota keluarga yang sangat kita kasihi. Mungkin mereka sakit ataupun ada yang mengalami hal-hal sehingga membuat kita sedih. Nah, adik-adik, kita harus ingat bahwa walaupun kita masih ada di dalam masa pandemi karena virus COVID ini yang semakin berkembang mutasi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan akan, dengan kekuatan doa, kita berdoa, Tuhan akan mengangkat virus ini dari muka bumi ini. Jadi adik-adik, ketika kita akan menyambut Natal, kita sudah ada di minggu kedua, mari kita mau juga menjadi seperti Nabi Yesaya yang menyampaikan kata-kata penghiburan kepada umat Yehuda. Kita pun, walaupun dengan keadaan yang terbatas, kita mau bersyukur atas kasih Tuhan. Kita mau menyampaikan hal-hal yang baik, memberikan semangat kepada saudara, kepada teman, kepada anggota keluarga kita yang mungkin mengalami kesedihan. Karena kita harus saling menguatkan dalam sebuah persekutuan, harus mengingatkan orang lain bahwa penderitaan boleh ada, tapi kasih Tuhan tetap ada dan bersama-sama dengan kita. Inilah pesan firman Tuhan yang mau disampaikan hari ini buat Kak Odi dan bagi adik-adik semua, bahwa ingatlah dalam penderitaan Tuhan ada selalu bersama dengan kita, dan sebagai ungkapan syukur kita atas perlindungan dan penyertaan Tuhan, kita pun mau membagikan kasih kepada orang lain, baik kepada keluarga, kepada sahabat, kepada saudara, kepada siapapun. Inilah firman Tuhan hari ini, kiranya dapat menguatkan kita, adik-adik dan Kak Odi, untuk selalu semangat di dalam Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Dan kita juga mau semangat dalam menyambut Natal bersama dengan keluarga di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini yang sudah boleh kami baca, renungkan, dan dengarkan. Kami mohon dalam masa-masa menyambut Natal di minggu Advent kedua ini, kami boleh merasakan firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh merasakan kasih Tuhan lewat penyertaan dan perlindungan Tuhan selama ini, dan kiranya kami juga boleh membagikan itu, kasih itu, penyertaan Tuhan kami boleh bagikan juga kepada sesama kami. Bapa di surga, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi bangsa kami, khususnya bagi pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan sehingga para pemimpin bangsa kami boleh memimpin bangsa kami, masyarakat Indonesia dengan baik dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi virus COVID yang masih melanda, bahkan dengan timbulnya varian baru. Kiranya Tuhan terus melindungi kami, Tuhan memberikan hikmat sehingga kami boleh patuh akan protokol kesehatan. Kami makan makanan yang bergizi, dan Tuhan menjaga melindungi orang tua kami dan kami semua sehingga kami boleh aman dan tetap sehat. Bapa, kami berdoa bagi gereja kami, GPIB Bukit Harapan. Tuhan memberkati dalam proses pembangunan gedung gereja kami, agar kerinduan kami untuk menyelesaikannya dapat terjadi dan terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, bahkan kami sebagai anggota jemaat, kiranya Tuhan memberikan kami kesatuan hati, ketekunan iman, agar di dalamnya kami boleh bertumbuh, bersekutu, bersaksi, dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit, anggota keluarga kami yang sakit. Kami mohon Tuhan kiranya menyembuhkan mereka, Tuhan juga melindungi mereka sehingga mereka boleh kembali pulih dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam. Kiranya Tuhan mengasihi mereka, memberikan perlindungan lewat pemerintah, dan Tuhan menguatkan iman mereka sehingga bantuan yang diberikan dan kasih dari Tuhan boleh menguatkan mereka dan menjaga melindungi mereka selalu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, baik yang bekerja maupun di rumah. Tuhan kiranya mengasihi, melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga orang tua kami boleh melakukan pekerjaannya dengan baik, mendapatkan berkat di dalamnya,
dan orang tua kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk kami masing-masing yang sampai saat ini masih dibatasi karena virus COVID ini. Kami mungkin masih belajar dari rumah secara online. Tuhan tetap memberikan kami hikmat dan kekuatan serta semangat agar kami boleh menuntut ilmu dengan baik dan tetap bersukacita dan semangat. Dan Tuhan memberkati cita-cita kami sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang diberkati dalam proses kami belajar mengajar ini, dan kami selalu mendapatkan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami mohon Tuhan menjaga semua yang kami kasihi, bahkan Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga dalam masa-masa Advent ini kami boleh tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjawab doa dan pergumulan kami yang kami naikkan secara pribadi dan selalu kami doakan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga kami. Inilah kami ya Tuhan, kami naikkan doa, syukur dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik nanti bisa dititipkan kepada orang tua adik-adik untuk diserahkan ke kantor gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu Sekarang Bersyukur. Adik-adik, mari kita satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kini sebagian dari berkat-Mu kami kumpulkan, kiranya berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya berkat dan perlindungan Tuhan selalu berlimpah atas mereka. Inilah doa kami, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Tolong Aku Tuhan. Ajar aku Tuhan
ada di akhir ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah boleh kita baca tadi dari kitab Yesaya boleh menguatkan kita selalu untuk bersyukur, dan kita ingat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita, dan lewat ungkapan syukur kita mau bagikan juga itu kepada sesama, kita mau bagikan itu kepada keluarga, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan ungkapan syukur itu lewat perkataan dan perbuatan kita, sehingga dimanapun kita menjadi anak Tuhan yang kuat, yang tegar, yang tetap semangat, dan menjadi berkat. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa dan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa kami sudah boleh ada di akhir ibadah ini. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan bagi Tuhan, dan kiranya apa yang sudah boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik untuk diri kami dan juga keluarga serta semua sahabat dan saudara kami, sehingga dimanapun kami berada, kami mampu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan kami juga mampu bersyukur dan melakukan itu lewat tindakan, lewat ucapan, lewat perkataan kami, sehingga dimanapun kami boleh menjadi berkat. Tuhan, bimbinglah kami selalu bersama dengan orang tua, keluarga kami, dalam memasuki minggu yang baru, sehingga dimanapun kami berada, kami ada dalam lindungan Tuhan. Akhirnya ya Bapa, kami mohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, perlindungan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.